Racikan Berita 1. Kembali lagi pemirsa, seperti biasa ini adalah apa tadi kalian MKN, MKN, Magister Kenotarisan. Baik, Bang Asrul, ini kita membahas masalah kereta cepat yang menurut era Jokowi adalah kereta yang menguntungkan untuk pendapatan negara kita. Pada kenyataannya sekarang mulai terbongkar, ternyata itu kerjaan mereka aja itu, yaitu istilahnya bisnis, ya kan? Itu dibongkar oleh Purbaya. Nah, dalam hal ini ternyata terlibat juga DPR. Menurut Bang Asrul, isi di DPR itu orangnya apa-apa aja sih itu? Baik, terima kasih. Sebelumnya akan direncanakan proyek tersebut, saya sudah mencium kebusukan, kelicikan dari Jokowi yang dikatakan yang biadab terhadap bangsa dan negara ini. Mengapa saya katakan sewaktu akan dibuat dengan bantuan Jepang JK itu ditantang oleh Jonan, walaupun bunganya 0,01% dan akhirnya diberikanlah proposal tersebut kepada Cina dengan penawaran yang murah, kalau tidak salah saya 52 juta US dollar. Akhirnya meningkat hampir 3 kali lipat dengan bunganya segala macamnya yang sangat tinggi dan dibebankan kepada APBN. Ditanyalah sama si Agus Pambagio ini, kebijakan publik, Pak, ini kemauan siapa sih Pak? Proyek ini kemauan saya. Dari mana Pak? Sewaktu saya naik kereta ke Shenzhen. Sus kata Jokowi. Berarti kemauan dia pribadi, bukan kemauan wakil rakyat yang ada mengaku di parlemen wakil rakyat, tapi sebenarnya wakil kepentingan eksekutif. Yang saya katakan kerbau cucu hidung, asal ada pulus. Itulah anggota dewan kita, terutama Komisi 5 pembidang transportasi. Terakhir, membengkaklah biaya ini sehingga menjadi 3 kali lipat. Sekarang keadaan uang Indonesia tidak mampu untuk membayar, apalagi dibebanin kepada APBN. Dahulunya ditantang oleh Jonan, itu Menteri Perhubungan yang bagus dan pintar dan punya integritas berbangsa dan bernegara. Semenjak dia pimpin kereta api sangat bagus dan saya merasakan. Oleh karena itu Jonan disingkirkan demi kepentingan pribadi Jokowi dan the gang. Di situ ada Rini, ada si Budi bekas dari DKI diangkat jadi menteri, ada Luhut, ada Ani, menteri yang terhebat yang dibangga-banggakan, diekspos, padahal itu menteri pemuas kekuasaan bagi saya. Dan termasuk si Erick Thohir. Karena terjadi disput, terjadilah negosiasi balik, diutuslah Luhut, akhirnya kembali membengkak hampir 3 kali lipat. Inikah yang dinamakan proyek kepentingan bangsa untuk orang Jakarta dan Jawa Barat, bukan untuk orang Indonesia yang lain, suku-suku lain, hanya sampai Bandung. Banyak pengamat-pengamat mengatakan pada saat itu tidak feasible, nggak mungkin. Tetapi ambisinya Jokowi ini dasar temaru, apa yang dikatakannya sama Rizal Ramli, Bang, bagaimana jadi presiden ini kalau saya bisa jadi kaya, Bang. Jadi motifnya Jokowi ini untuk mencari kekayaan. Inilah manusia yang
pantas yang patut digantung di Monas bukan si Anas dulu, gantung Anas Kolspera. Jokowi ini harus digantung di Monas. Karena untuk menjadi presiden mencari kekayaan, bukan mencari kesejahteraan rakyat. Korupsi merajalela. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada pemerintah, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan yang bernama siapa namanya tadi itu? Purbaya. Harimau Siliwangi. Jangan saudara Purbaya takut, lawan atas kebenaran. Jangan mau bayar. Contoh di Malaysia, sewaktu sebelum Mahathir bantuan pinjaman dari Cina itu korupsi, bekerja sama dengan Malaysia Berhad Investment namanya. Itu terjadi makap 2 kali lipat. Akhirnya Mahathir ketahuan, Tun Razak masuk penjara, istrinya masuk penjara 12 tahun, Tun Razak masuk ditangkap KPK sana. Mahathir mengatakan, saya tidak mau bayar, angkat bangunan-bangunanmu dari Malaysia. Karena orangmu berkolaborasi korupsi dengan orang saya. Nah, Bang, saya nih, Bang. Ya. Ini kan kalau mereka kan pasti Jokowi tidak bermain sendiri. Dia melibatkan legislatif, ya kan, parlemen, melibatkan parlemen. Nah, artinya menurut Bang Asrul, parlemen ini bertanggung jawab nggak dengan pembayaran orang-orang yang usaha-usaha B2B yang swasta ini? Tanggung jawabnya dia sepanjang korupsi yang merugikan negara, tetap dia terlibat dan dia menanggung, dia harus dipenjarakan. Sebagai contoh untuk berikut anak bangsa ini. Jangan dia menikmati rakyat yang menderita. Oleh karena itu, siapapun yang terlibat maupun LBP tangkap. Si Ani tangkap. Si satu lagi Rini, bandit itu juga tangkap. Dia yang negosiasinya dulu itu. Saya lihat dulu itu di media atau di TV. Sekarang nggak kedengaran suara Rini itu. Jangan-jangan sudah lari ke Amerika. Rini itu kan orang PDIP. Artinya partai terlibat juga. Betul, orang PDIP. Oh, betul, Jokowi orang PDIP juga. Jokowi itu pekerja. Sama kayak si Betor. Siapa itu namanya? Paiman. Yang bikin ijazah Jokowi palsu ini. Orang PDIP juga pekerja. Itulah bodohnya si Megawati. Sekarang anaknya si Puan juga diperiksa. Menurut kabar saya di KPK, Megawatinya nangis-nangis. Rasain sama dia. Saya syukur alhamdulillah dengan sombongnya karena terlibat proyek mantunya itu dengan anak buah Surya Paloh, Joni Plate, pemasangan wifi tower. Banyak yang terlibat. Sekarang saya lihat di media si Puan Megawati nangis-nangis, rasain supaya dirasain. Begitulah jahatnya. Oke, closing statement Bang untuk Purbaya. Menurut Abang, dukungan Abang terhadap Purbaya apa terhadap USH? Dukungan saya terhadap jalan terus rakyat Indonesia tetap bersama Anda, Purbaya, sepanjang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Saya tetap di samping Anda atau di depan Anda. Jangan takut, lanjutkan perjuangan kebenaran itu. Kebenaran itu milik Tuhan, milik bangsa. Tapi kemunafikan, kejahatan itu milik setan. Kita harus lawan setan itu. Karena itu pengkhianat bangsa. Sekian, terima kasih. Racikan Berita 1.